Selamat pagi waktu Flores. Di sini sekitar jam 7.30 pagi. Dan pada hari yang bagus ini, sangat cerah, indah, dan udaranya segar, saya ingin menyapa semua subscriber saya dan juga mereka yang tidak subscribe channel YouTube saya, tapi mereka memberikan komentar di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membaca satu-satu komentar mereka dan memberikan sedikit tanggapan untuk komentar-komentar yang sudah mereka tulis di kanal YouTube saya ya. Ini merupakan salah satu apresiasi saya untuk para subscriber saya dan juga mereka yang sudah mengomentari video-video saya selama ini. Jadi tanpa Anda yang menonton dan mengomentari video saya, kerja-kerja saya dalam memproduksi video tidak ada gunanya. Tapi sebelum saya membaca komentar-komentar yang banyak sekali, terlebih dahulu saya mohon maaf karena saya sekarang lagi ambil video pas di belakang rumah dekat kebun jagung, dan di sekitar sini ada banyak sekali binatang ya. Ada anjing, babi, ayam, cacing dan lain sebagainya. Burung-burung juga. Jadi sebentar kalau seandainya waktu saya baca komentar-komentar Anda ada banyak sekali suara-suara yang mengganggu, saya mohon maaf. Nah, daripada memperpanjang kata, kita mulai membahas beberapa komentar yang saya lihat ini. Banyak sekali komentar, jadi saya mencoba untuk membaca satu persatu, tapi kalau ada yang terlupakan, saya mohon maaf. Oke, kita mulai. Ini komentar dari Indra M Official. Dia mengomentari seperti ini. Makin ngawur, kok muncul di beranda terus. Lalu ada emoticon tertawa. Oke, saudara Indra M Official, terima kasih sudah menonton dan juga memberi komentar ya. Dan Anda bilang saya makin ngawur. Saya mohon maaf jika apa yang saya jelaskan, apa yang saya komentari tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama dan lain-lain di kanal YouTube saya yang sempat Anda nonton, dan menurut Anda itu ngawur, saya mohon maaf. Tapi lagi-lagi Bung Indra M Official, kita kan hidup di negara Indonesia yang menganut paham demokrasi. Demokrasi bukan hanya pada tataran politik, tapi juga pada tataran kehidupan sehari-hari, terutama dalam kaitan dengan mengungkapkan pendapat ya. Jadi saya, walaupun Anda anggap saya ngawur, saya tetap ingin mengisi ruang demokrasi ini dengan mengungkapkan pendapat saya. Jadi begitu saja Bung Indra. BTW terima kasih untuk komentar Anda. Oke, lalu ini komentar baru masuk nih dari sekitar 1 menit yang lalu. Ini dikomentari oleh Oskander Mach. Nah, cara bacanya gimana? Oskander Mach. Dia menulis, cukup panjang. Dia menulis seperti ini. Ilmu tertinggi dari segala aspek keilmuan adalah filsafat. Karena filsafat adalah bahasa Tuhan dalam menerangkan tentang kebenaran akan kitab sucinya. Filsafat adalah bahasa paling tertua yang pernah ada, yaitu ada dari sejak manusia pertama berkomunikasi dengan Tuhannya. Sumber pertama adanya filsafat adalah dari kitab suci, bukan dari yang lain. Dan kitab suci ada jauh sebelum adanya tokoh-tokoh filsafat yang kita kenal. Dan kitab suci tertua yang kita kenal adalah kitab Henoch yang dibawa oleh Nabi Idris Henoch. Oke, jadi menurut saudara Oskar Mach, filsafat itu adalah ilmu pertama. Nah, ini menurut saya, pandangan seperti ini biasanya dianut juga oleh
orang yang mempelajari filsafat. Dulu waktu saya mempelajari filsafat, itu dikatakan bahwa filsafat adalah dasar dari semua ilmu ya. Ya kurang lebih seperti itu yang saya ingat ya. Jadi filsafat itu adalah ibu atau bapak dari semua ilmu. Jadi semua ilmu yang lain tuh lahir setelah filsafat. Dan saya sendiri ya bisa sepakat, bisa juga tidak. Ya saya sepakat karena memang filsafat itu kan adalah bagian dari ilmu yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental dari hidup manusia. Jadi dalam filsafat itu ada istilah bahwa filsafat itu berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang mendalam dari realitas yang kita lihat hari ini, ataupun realitas yang tidak kita lihat. Filsafat itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam yang tidak diajukan oleh ilmu-ilmu yang lain. Misalnya, mengapa Tuhan itu ada? Ini pertanyaan filsafat. Lalu juga ada pertanyaan misalnya, mengapa manusia hadir di bumi, untuk apa, dan lain sebagainya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat. Pertanyaan-pertanyaan filsafat ini disebut sebagai pertanyaan mendalam karena dia berusaha untuk menggali hal yang paling dalam dari sebuah realitas. Tapi saya juga tidak setuju kalau orang menganggap filsafat itu sesuatu yang paling hebat dan paling penting. Kalau saya melihat seperti ini, betul filsafat itu dilihat sebagai ibu dari segala ilmu. Tapi ingat, filsafat itu tidak akan berkembang tanpa ilmu-ilmu lain seperti ilmu-ilmu matematika, humaniora, ilmu-ilmu yang lain. Karena tanpa ilmu-ilmu yang lain, filsafat menurut saya tidak berkembang. Dan sebaliknya juga, ilmu-ilmu lain tidak akan berkembang tanpa ada refleksi filsafat. Jadi sebenarnya menurut saya harus ada relasi yang seimbang antara filsafat dan ilmu-ilmu lain. Jadi tidak boleh menganggap bahwa filsafat yang paling penting. Tapi saya sepakat sama Oscar Mah bahwa filsafat yang pertama biasanya bersumber pada kitab suci. Dan kitab suci ini kan tidak harus agama resmi ya kalau menurut saya. Orang-orang yang dulu menyembah dewa, batu dan lain sebagainya itu mereka mungkin punya kitab suci sendiri yang kita tidak tahu ya. Dan mereka-mereka itu menurut saya juga berfilsafat, tapi bukan dengan kitab suci yang kita lihat hari ini. Mereka mungkin punya surat-surat atau pernyataan-pernyataan, cerita-cerita yang mereka anggap itu suci, dan itu saya lihat sebagai kitab sucinya mereka. Karena agama itu lahir, baik itu agama formal resmi yang kita lihat hari ini maupun agama yang masih dalam bentuk animisme, itu merupakan jawaban dari kegelisahan manusia terhadap realitas yang mereka hidupi hari ini. Jadi jawaban itu dituangkan dalam bentuk kitab suci, dan itu merupakan hasil dari permenungan filosofis mereka yang menganut agama tertentu, baik itu agama animisme maupun agama yang formal resmi yang kita lihat seperti hari ini. Oke, saya akhiri dulu pembacaan saya terhadap komen-komen dari para subscriber saya dan mereka yang menonton video saya, khusus untuk part ini ya. Ini part 1. Nanti saya akan lanjutkan di part 2. Mantap.